Dari tahun 2020, aku resmi menjadi seorang profesional dan certified coach. Jadi Optimal. orientasinya apa? Helping people. No, sekarang nih gue yang di coaching. Jadi intinya gitu, orang itu Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Gamma Tekniko. Salvi. Kalau orang Indonesia bahasa-basinya orang mana aslinya? Aslinya aku lahir dari bapak dan ibu yang berdarah Sumatera Barat, orang Minang. Pindah ke Bandung tahun? Pindah ke Bandung aku tahu ketahuan deh ya. Sekitar tahun 91. Berarti lahir 90. di? Lahir aku di Padang. Oh, oke. Oke, lahir di Padang, tepatnya kotanya Padang Panjang, kota kecil. Berarti ke Bandung waktu itu kuliah atau Iya. langsung kerja? Enggak, kuliah. Can I tell you the profesi before? Ya, Oke. bisa. Dari public relation, terus tour guide, entertain, tarik suara, producer opening, closing PON Jabar 2016. Gue contekannya banyak banget nih. Penyiar MGT Radio dan UFM. UFM, ya pernah. Itu semuanya tuh udah pernah dijabanin. Udah pernah dijabanin. Dan sekarang pindah ke coaching. Pindah ke coaching. Dari tahun 2020, aku resmi menjadi seorang profesional dan certified coach. Awalnya bagaimana tuh? Oke, jadi awalnya sebenarnya kalau aku telusuri, kalau aku istilahnya mencoba melihat jejak rekaman perjalanan aku, dari dulu tuh aku memang lebih suka bertanya orangnya. Aku suka bertanya. Kalaupun ada teman-teman yang curhat ke aku tuh cenderung lebih nanya, kalau ini gimana? Lah, kalau menurut lu gimana? Nah, sebagian teman-teman akhirnya sebagian bilang nyamannya ngobrol sama lu tuh itu, lu nggak judge kita, malah lu bantu kita sebenarnya nemukan jawaban kita sendiri, gitu. Nah, ternyata aku udah punya basic itu dari dulu, dan itu juga yang aku pakai sebenarnya di entertain aku. Jadi aku selalu menggali dulu apa yang orang mau, apa yang orang pengen. Makanya dulu di zaman performer atau aku bekerja di bidang showbiz, aku lebih dikenalnya sebagai seorang entertainer dibandingkan dengan seorang musisi atau seniman. Gitu, karena aku lebih mendahulukan apa sebenarnya people needs. Nah, sampai akhirnya aku tertarik, itu kerjasama aku terakhir itu dengan The Lodge Maribaya Group, itu Teh Henny Smith, thank you untuk Teh Henny yang memberikan kesempatan ke aku untuk mengcoaching istilahnya, tapi coaching secara teknikal, yaitu teman-teman adik-adik di Desa Maribaya gitu, untuk menjadi professional performer di Fairy Garden, salah satu cabang dari perusahaannya Teh Henny Smith waktu itu, dari The Lodge Maribaya Group. Dan ya alhamdulillah kalau menurut aku we banyak did it. perubahan. Ya, we did it gitu. Itu karena semuanya kerja tim ya. Gitu, we did it, kita berhasil membantu teman-teman yang dari Desa Maribaya menjadi performer yang baik. Tapi kan sekolahnya yang bukan psikologi, ada nyambungnya nggak sih coaching sama psikologi? Oke, siap. Jadi gini, irisannya ada. Irisannya ada, tapi dari awal aku juga training di coaching ini dijelaskan sebenarnya. Jadi gini, dalam metode edukasi itu kita pernah mendengar, teman-teman mungkin pernah mendengar ada yang namanya istilah yang paling sering kita dengar adalah training. Nah, training itu adalah pelatihan skill. Betul. Sifatnya skill, mau soft skill maupun hard skill. Jadi seseorang membantu orang lain agar skillnya itu dari dia tidak mampu menjadi mampu, dari good jadi excellent, nah, kan gitu kan? Dari nggak skill. pede Dari nggak pede jadi pede, skill. Tapi sifatnya skill, bukan mental nih, tapi lebih ke skill, kemampuannya. Kemudian ada lagi konsultasi atau konsultan. Kalau konsultan dia consulting itu lebih cenderung memberikan advice sesuai expert yang dia punya. Orang finansial akan memberikan advice dari sisi finansial. Bisnis dari sisi bisnis, demikian seterusnya. Ada lagi metode yang sifatnya adalah mentoring. Mentoring itu berbagi cerita dari senior kepada junior biasanya, sehingga junior bisa belajar banyak. Kemudian ada yang kita istilahkan counseling. Nah, counseling ini yang lebih banyak dipakai oleh teman-teman psikolog. Yaitu konseling ini adalah mempelajari, membantu seseorang untuk mengetahui apa kejadian di masa lalunya yang mungkin mempengaruhi behavior dia saat ini yang menghambat dia. Nah, Kalau coaching tidak. Kalau coaching, aku akan membantu orang menggali potensi dia, melihat
masa sekarang, oke, untuk dia bisa memproyeksikan apa next yang mau dia lakukan. Oke. Gitu. Betul, ada irisannya, ada jadi apa perilaku dia sekarang ada pengaruh dari masa lalunya dia. Nah, untuk level-level yang sudah lebih dalam, Ya. aku harus merekomendasikannya kepada teman-teman psikolog. Kalau itu sudah bukan di ranah coaching lagi. Contoh, for example. Jadi ada orang yang ternyata yang menghambat dia untuk tidak perform di pekerjaan dia. Ternyata setelah aku gali, keluarlah bahwa dia ternyata menyimpan luka batin sama orang tuanya. Nah, Oke. dari sesi coaching secara natural, tiba-tiba aku gali gitu keluar itu. Dan ternyata ini memang cukup traumatik untuk dia. Sehingga setelah sesi aku Diarahin ke psikolog. Oh. Karena terjadi sebenarnya diketahui dari situ ternyata dia memang Ada traumatik. ada traumatiknya. Aku bantu dulu, aku kenalin kepada psikolog, dibantu dulu berapa sesi dengan psikolog. Setelah dia mulai conceal luka lamanya dia itu, baru dia siap untuk di coaching lagi. Baru dia bisa melihat clear dirinya saat ini untuk dia tahu untuk kedepannya gue mesti gimana. Oke. Tapi betul ada yang secara tidak langsung, secara natural di proses coaching penggalian potensi dia bisa terkonsil sendiri karena tingkat traumatiknya masih rendah. Pertanyaan awam. Mahal gak sih? Tidak, gini. Buat saya sebenarnya mahal atau tidak udah pasti standarnya pun. Kalau tadi bahasanya awam, standarnya pun saya akan jawab semuanya itu relatif. Ya. Betul? Gitu. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Tapi izinkan saya untuk ngomong sedikit tentang value saya dalam bisnis coaching ini. Mau tidak mau betul dia bisnis saya, tapi value saya dari bisnis coaching ini adalah helping people. Oke? Helping people to growing. To grow. Untuk sebenarnya untuk lebih utama lagi untuk bertemu diri dia dulu. Untuk make things clear dengan dirinya. Yeah. Baru dia bisa grow. Nah, di growing ini nanti dia akan bisa lebih oke lagi, dia dibantu oleh konsultan atau training sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, dalam helping ini saya banyak kok begitu ada yang butuh, ada yang datang ke saya, Mas Nick, terutama waktu pandemi ya. Aku lagi gak punya budget, but I need the session. Ya. Aku bilang go, don't think about it. Oke. Dan pernah juga gitu setelah itu gitu, Mas Nick aku udah punya nih. Aku bilang no, karena aku emang udah lihat dari awal bantu kamu. Lebih baik you can use your money untuk hal yang lebih ini, gitu. Tidak bermaksud apa, tapi intinya buat aku adalah mahal atau tidak itu sebenarnya tergantung kemauan kita. Tergantung dari kebutuhan. Kebutuhan orang itu, dan itu sangat relatif sekali. Orang butuh beli tas Prada atau Chanel yang berapa, it's okay kalau emang butuh dan you punya itu, why not? Coach tuh kan pelatih ya. Enggak, istilah jadi gini. Istilahnya gimana kalau sih? yang saya lihat secara ininya adalah jadi gini. Bisa jadi coaching ini bisa jadi ya, kalau dari sejarahnya memang inspirasinya ada dari coach yang pelatih si sport. Oke? Karena kalau kita lihat itu coach itu kan memang dia mendampingi seseorang, memotivate. Jadi hubungan coach sama yang dia coach ini tuh udah kayak bapak dan anak dan ini kan. Nah, istilah ini dari sini sebenarnya. Sejarahnya bisa jadi gitu. Tapi di coaching bisnis yang ini itu adalah itu tadi penggalian potensi sebenarnya. Dan itu inspirasi dari coach yang, tapi di coach yang sifatnya sport dia ada unsur teknikalnya. Jadi tidak salah juga ada yang memang menspesialisasikan dirinya dia coach bisnis, tapi dia lebih teknikal bisnis sebenarnya. Oke, gitu. Kalau aku lebih sebenarnya istilah secara umumnya itu aku lebih life coach sebenarnya. Life coach. Nah, tapi aku memang tidak terlalu menggembar-gemborkan itu karena masih asing untuk orang. Masih imagine awam, orang kalau life coach itu emangnya lu tahu apa tentang kehidupan gue? Sebenarnya enggak, itu cuma istilah. Nah, life coach itu adalah orang-orang yang memang membantu orang untuk clear dengan dirinya dulu, baru dia clear nanti how to untuk menghadapi apapun masalah hidupnya. Masa pandemi berdampak nggak? Banyak orang yang membutuhkan jasa ini nggak masa pandemi? Waktu yang kemarin pandemi dan banyaknya online waktu itu. Jadi aku ngajar ya online. Iya, aku tetap online. Tapi setelah pandemi aku mengurangi. Karena sebenarnya coaching itu akan lebih efektif kalau one on one ketemu langsung. Ekspresinya berbeda kah? Distraksinya pasti banyak. Ya kan? Berapa lama?
Ada waktunya nggak sih untuk ikutin kelas tuh? Sebulan, 2 bulan, 3 Jadi bulan? ya sebenarnya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada batasan itu. Karena namanya orang itu tumbuh, dia akan selalu tumbuh sampai dia dead end-nya. Yang kita tidak pernah tahu kapan. Oke? Karena proses manusia itu grow-nya kan dia tidak akan berhenti untuk tumbuh. Iya, betul. Oke, siap. Jadi tidak ada batasan resmi sebenarnya berapa kali. Oke, makanya coaching itu kesepakatan apakah dia butuh dia terus sesi berikutnya atau tidak. But untuk saya khususnya, saya tidak tahu para coach yang lain, saya mencoba membuat frame. Membuat framing itu sah-sah saja kan. Saya boleh framing saya adalah untuk pemula kalau dia belum pernah mengikuti sesi coaching, saya memberikan bahwa dia minimum harus ikut 1 chapter itu 4 sesi. 4 sesi. Ya, karena dari sisi experience saya selama 2 tahun ini, 4 sesi ini cukup untuk dia punya frame berpikir dulu yang sudah kuat untuk dia bisa meneruskan sendiri. Nah, nanti begitu dia udah meneruskan, kalau dia butuh bantuan saya, dia boleh balik ke saya. Sampai di titik mana klien ngerasa cukup? Sejauh ini adalah di saat dia merasa bahwa potensinya untuk hal yang dia hadapin sekarang, itu memang sudah cukup untuk dia praktekkan dulu. Kesehariannya. Dia praktekkan dulu. Dia udah dapat frame berpikirnya, dia tahu actionnya dia apa yang dia mau dilakukan. Nah, dia biasanya itu akan oke, Mas Nick, saya jalan dulu. Biasanya after 3 months, ada yang datang lagi, atau after 4 months, 6 months dia datang. Biasanya rata-rata mahasiswa, pengusaha, atau pekerja? Oke, banyak. Saya dari manapun ada. Jadi ada yang datang ke saya dengan masalah bisnis, relationship, ada couple, suami istri, ada. Ada yang berumur, yang paling dari sisi umur ya, yang paling tinggi range umurnya itu yang pernah di coaching sama saya adalah umur 67 tahun. Wow. Kan dia lagi dia pengusaha sukses tapi udah pensiun, tapi dia pingin menggali potensi. Gue ngapain lagi ya? Karena gue bosan nih ngabis-ngabisin duit aja. Akhirnya saya bantu, akhirnya dia menemukan, oh ya gue masih bisa lakuin ini ya gitu. Sementara yang termuda yang pernah saya coaching itu anak kelas 8. Grade 8, umur berapa tuh? Kira-kira 12 or something. Kelas, pokoknya grade 8 aja. Bagaimana proses kerja coaching? Coaching itu basicnya yang bisa saya berikan adalah bertanya, bukan ngomong doang. Nah, oke, ini saya jelaskan ya. Jadi gini, proses coaching itu adalah saya seorang coach. Kalau Rere ini misalkan saya coaching, Rere itu adalah coachee. Saya coachnya, Rere adalah coachee-nya. Saya akan memberikan dulu penjelasan apa itu coaching. Itu seperti biasa ya. Dan saya akan menjelaskan bahwa ini konfidensial. Saya akan memberikan panduan-panduannya. Dan yang paling penting saya tegaskan adalah bahwa saya tidak boleh memberikan pendapat pribadi saya terhadap apa yang Rere hadapin. Saya akan banyak bertanya tapi nggak kepo. Bedakan bertanya dengan kepo. Saya akan mendengarkan, bertanya, mendengarkan, bertanya, mendengarkan sampai titik kamu menemukan, aha, that's the point. Jadi bukan ngomong. Jadi saya tidak memberikan, jadi Rere, kamu tuh soalnya tidak. Nggak jadi penasehat juga ya? Tidak, sama sekali tidak. Tapi saya boleh membantu. Jadi misalnya gini nih, sampai di satu titik Rere bertanya, oke Mas Nick, tapi saya bingung nih. Gimana caranya, gimana kalau begini bla 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 bla. Saya pancing dengan pertanyaan, Rere masih stuck untuk bertemu ini. Saya boleh memberikan referensi yang membantu Rere untuk menjawab ini. Apakah itu sifatnya analogi? Atau experience yang pernah saya temukan. Gini Re, analoginya kalau terjadi ini gimana? Dari situ kamu belajar untuk menemukannya. Ngarahin nggak buat yang opsi jawabannya Tidak. kemana? Tidak. Nggak ngarahin juga? Tidak. Jadi aku sendiri nih yang harus menemukan jawabannya? Yes. Even ya, karena gini, prinsip di coaching itu bahwa yang bersangkutan lah yang lebih tahu tentang hidupnya. Tentang diri sendiri diri. That's why coaching itu bukan teknikal ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan saya itu clear term and condition-nya bahwa saya tidak menyentuh ranah teknis. Teknis silakan kepada expertnya, kepada leader Anda. Tapi saya pastikan Anda make sure untuk memilih. Ya, contoh, saya mau stay atau saya mau go. Begitu dia milih untuk stay, saya akan challenge. Why you pilih stay? Saya akan challenge dia untuk melihat semua konsekuensi. Saya akan mengajak dia untuk melihat kalau terjadi ini, ready nggak kamu? Klien terberat yang pernah dihandle?
Alhamdulillah belum ada. Semuanya oke. Karena mindsetnya saya tidak menyelesaikan masalah orang. Jadi logikanya ya nggak ada yang berat. Saya hanya masuk ke pemikiran dia, mencoba mengurai dan men-challenge semua pemikiran dia. Iya. Karena kadang-kadang orang berat dengan pikirannya sendiri, benar nggak sih, Mas? Betul. That's why kenapa saya bilang jadi satu, oke, untuk menjawab itu orang berat dengan pikirannya. That's a good statement, oke? Muter-muter dengan. Betul. Itu yang saya bantu dengan referensi dan analogi. Sehingga dia tidak terjebak terlalu personal dengan pikirannya dia. Iya. Oke, bilang, oh iya ya ada orang lain juga ya. Nah, saya ajak dia. Oke, untuk memetakannya tapi dengan analogi dalam bentuk yang lain. Itu yang mengurangi bobot beratnya itu. Nah, sehingga dia bisa mencoba untuk, oh ya untuk ini, oh kalau dia begini, oh di saya tuh begini. Oh iya ya kenapa? Gitu. Menarik nih buat gue sendiri nih, sangat menarik nih. Ada input. Itu ini statement dari teman-teman. Jadi pengen banyak nanya hal nih. Teman-teman yang ikut ke saya ada satu yang menarik. Oke, ada yang bilang kayak gini. Mas Nik, tahu nggak? Buat saya coaching dengan Mas Niko tuh seperti meditasi, tapi didampingi secara sadar dengan bicara, tapi meditate sebenarnya. Oke. Macam-macam, tiap orang tuh macam-macam sudut pandang dia tentang experience dia di coaching. Bagaimana Mas Niko memonitorin klien? Aku menyebutnya di aku adalah maintenance sebenarnya. Oke, that's why mungkin itu juga yang membuat aku tetap menjaga ini semuanya harus ada personal touch-nya harus ada. That's why aku dulu pernah punya sekretaris, tapi lama-kelamaan aku berpikir no, nggak perlu, aku butuh personal touch-nya. Jadi aku ngurusin semua sekarang. Jadi bukan masalah pelit nggak punya tim, tapi karena reasonnya jelas, value personalnya. Karena aku nanti biasa 3 bulan sekali, aku akan cek. Hi, how are you? All good? Gitu. Jadi menyapa secara personal. Menyapa secara personal untuk aku lihat. Nggak ada, benar-benar aku bersihkan, nggak ada mindset aku untuk nyari job, tidak. Tapi memang pure, are you okay? Gitu. Kadang-kadang, oh ya ngopi dong Mas Nik, yuk. Kalau saya minta waktu ngopi, kenapa tidak? Nggak perlu ada sesi juga. Bagaimana cara untuk menjadi seorang coach selain sertifikat, skill, terus yang tadi? Okay. Kalau ada anak muda nih yang tertarik dengan profesi seperti Mas Niko. Betul, oke. Jadi setelah saya coba telusuri, ya pasti ini saya berbicara berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke. Setiap orang mungkin punya referensi lagi yang berbeda-beda. Jadi satu, dan menurut saya ini tidak hanya untuk profesi coaching. Untuk hal apapun, sebenarnya mungkin yang perlu kita proseskan adalah benar-benar menggambarkan diri kita atau tidak. Atau bahasanya, kamu benar-benar into this job atau tidak. Kan gitu. Menurut saya itu yang paling utama yang harus ditempuh dulu. Untuk pekerjaan apapun. Itu satu. Untuk coaching, itu satu. Jadi buat saya gini, coaching itu ternyata menurut saya, khusus untuk coaching, tidak bisa kalau orientasinya hanya uang. Tidak akan Jadi optimal. orientasinya apa? Helping people. Helping people. Wow, that's nice. Kalau orientasinya uang, akan banyak jebakan-jebakan Batman nanti yang akan mempengaruhi kualitas coachingnya. Jadi tujuan pertama adalah helping people. Helping people. Gitu. Jadi kalau banyak saya mungkin tidak memilih, tidak salah Tapi benar. kalau ya. anak muda sekarang ya kalau helping people, saya kan butuh uang juga. Dapat uang nggak sih? Betul. Tapi ternyata begitu helping people dengan itu otomatis quality kan naik. Ya. Di saat quality Dan people starting semakin trust, mereka bisa bayar kan? Oke. Di saat bayar yang penting kan dia continue. Kalau kita berbicara ranah bisnis ya. Banyak anak muda yang bilang begini, saya mau jadi diri saya sendiri, mau mandiri, terus udah gitu mau kerja dan banyak uang. Nah, kalau ada orang yang datang seperti itu bagaimana, Mas? Oke, mungkin aku akan start dengan pertanyaan adalah sepenting apa uang itu untuk kamu? Penting. Saya perlu ngopi tiap hari, perlu jalan-jalan, ya kan? Perlu apa pengen? Ingin. Keinginan. Oke, bedakan dulu. Bukan salah benar. Oke, tapi tolong pisahkan dulu ini keperluan, kebutuhan atau keinginan. Jadi punya banyak uang itu kebutuhan, keperluan atau keinginan. Itu udah beda tuh. Di coaching saya akan ajak dia gali. Potensi dia memahami kebutuhan,
keperluan dan keinginan. Hah. Yang kita butuhkan sebenarnya tiap hari apa? Makan, minum pun air putih, betul? Ya. Pernah ada orang yang mati tidak ngopi sehari? Enggak sih. Betul. Oke. Kita lebih cermat. Iya. Itu yang termasuk salah satu potensi mindset berpikir. Jadi yang lu butuhin apa sebenarnya? Baru berangkat ada keperluan. Oke. Loh, tapi keperluan saya banyak. Saya perlu motor baru, tas baru. Silakan dicek lagi jas hujan. seperlu apa. Oh. Kalau udah bicara perlu kan itu kan, seperlu apa dia? Dipilah keperluannya. Iya, betul kan? Pertanyaan itu yang perlu kita tanyakan. Ya. Oke, saya perlu tas baru. Seperlu apa? Oke, seperlu apa ini akan menggiring orang mampu atau tidak? Tapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah seperlu apa? Ada nggak pertanyaan? Mas, saya pengen kaya, gimana caranya? Ada Ada. yang pingin kaya bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saya juga pengen mau kaya nih. Gimana caranya nih? Sebelum caranya, saya akan mengajak dia dulu untuk mengklirkan apa pemahaman kaya untuk kamu. What is rich for you? Karena tiap orang akan berbeda-beda. Kaya untuk kamu tuh apa? Ketika saya mau sesuatu ada gitu. Gak pusing kayak sekarang. Oke, ketika kamu ingin sesuatu ada. Saya tanya lagi, apakah itu perlu benar-benar kaya? Untuk begitu kamu ingin sesuatu. For example, aduh gue pingin mie sekarang. Gue perlu kaya untuk pingin mie? Gak. Oke. I can afford that. Oke, afford. Ya, Oke. aku bisa beli itu. Iya, aku ingin Lamborghini hari ini. Gak bisa, itu dia. Karena you cannot Afford that. afford. Jadi Jadi jangan mau Lamborghini gitu. jadi keinginan itu akhirnya harus disesuaikan dengan kemampuan. Kekayaan akhirnya diukurnya dari apa? Kemampuan. Oke. No, sekarang nih gue yang di coaching. Jadi intinya gitu, orang itu saya membantu orang untuk kembali memetakan dan mengklirkan. Oke, jadi kalau kaya itu versi dari apa? Ya di saat saya mampu, itulah kekayaan. Di saat akhirnya saya mampu cuma beli gorengan 10.000, itulah kekayaan saya. Di saat saya mampu. Tapi saat saya pingin Lamborghini, itu bukan kekayaan. Itu hanyalah keinginan. Atau bisa kita pertajam lagi, disebutnya khayalan. Kalau tidak base-nya kemampuan, arti itu khayalan. Atau istilahnya ada yang sebutnya bucket list, wishing list, my wish list loh. Bulgari dengan ya silahkan saja. Tapi apakah itu artinya kekayaanmu? Tidak. Kekayaanmu adalah seperti yang kamu bilang tadi, sesuatu yang kamu mampu saat itu. Itulah kekayaanmu. Mampunya. Tapi bahagiaku tuh ketika punya apa yang aku mau. Gimana tuh? Bahagia kalau misalnya aku pengen beli HP baru 14 yang lagi tren sekarang. Ayo. Bahagia kamu. Bahagia dong kalau aku punya. Bahagia apa senang? Senang. Oke. Apakah bahagia sama dengan senang? Difficult question. Ya, mungkin berbeda kali ya. Mungkin apa berbeda? Dari segi bahasa Inggrisnya senang itu apa? Pleasure. Please, something that please me. Kalau happiness? Happiness is come from. Good. Yeah. Itu kamu udah dapatkan kalau hubungannya dengan things, happiness atau please. Tapi kalau I work hard for get this. Why not? Terus masalahnya gimana? Ketika kamu punya itu tadi balik, makanya tadi ada wish list, bucket list. Bucket list gue adalah ke Europe nih 2 tahun lagi. And then I work hard for that. Terus salahnya gimana? It's okay ya. Oke. Artinya kamu bucket list, wish list itu yang disebut orang adalah cita atau sebagian menyebut goal kan gitu kan. Tapi akhirnya kita memisahkan bahwa itu nggak ada hubungan dengan kekayaan. Bagaimana kalau nggak kecapai? Gue sedih banget, gue kecewa sama diri gue. Oke. Kekecewaan, intinya itu dong. Ya. Biasanya kekecewaan yang menimbulkan kekecewaan apa? Di saat orang, apa yang membuat orang tidak kecewa? mencapai targetnya. Oke. Tidak mencapai, tapi ada orang yang tidak mencapai targetnya dia nggak kecewa. Apa yang menyebabkan si A kecewa sementara si B tidak kecewa? Apa ya? Mungkin legowo. Good. Legowo itu apa? Supaya kita nggak asbun. Apa itu legowo? Ikhlasin aja. Ikhlasin aja. Tapi Oke. kalau gue nggak ikhlas gimana tuh? Jadi poinnya adalah kalau nggak ikhlas, Balik lagi diri sendiri ya.
Kalau nggak ikhlas artinya apa? Potensinya digali, bagaimana caranya untuk ikhlas, itu yang dicari dong. Wow, menarik nih. Gue dapet coaching gratis langsung. Jadi kurang lebih kisi-kisinya coaching itu seperti tadi. Oke, jadi banyak orang, ini mungkin saya tambahin dikit. Jadi coaching itu harus dimaui. Makanya dari awal itu saya harus menjelaskan clear coaching itu. Karena banyak yang kaget juga. Oke, karena dia berharap atau berekspektasi bahwa coaching itu adalah Dapat jawaban. Betul. Ternyata saya yang jawab. Betul. Jadi coaching itu perlu nggak klien background tahu nggak, Mas Niko? Misalnya background saya apa gitu. Maksudnya saya perlu tahu background kamu apa? saya. Tidak terlalu. Nggak terlalu. Saya nggak butuh itu. Jadi saya hanya fokus. Oke, what is the story? What you want to share with me? Iya. Apakah ada problem atau kondisi yang kamu hadapin? Kita berangkat dari situ. Dari situ saya mulai menggali dan mengurainya. Jadi nggak perlu menggali background. Tidak. Itu Siapa lebih saya? ya. Tidak. Oh, itu kayak psikologi ya. Psikolog dia mungkin perlu apa yang terjadi dulu, kenapa? Kalau saya sambil jalan, tidak fokusnya di situ. Kalau seseorang perlu menggunakan layanan seorang coach, kapan seseorang itu perlu? Kapan seseorang itu perlu? Di usia berapakah atau di profesi apakah? Oke, sebenarnya tidak ada batasan seperti Nggak saya ada bilang ya? tadi. Oke, selama seseorang itu sudah mulai ada muncul keinginannya untuk mencari tahu, itulah dia butuh untuk coaching. Gitu. Dia ingin mencari tahu kenapa, why. Mas Nik, kalau Ya. misalnya ketemu klien yang ada nggak sih klien yang ngeyel gitu? Awal-awal ada. Itu pengalaman saya pertama. Jadi dan tapi saya akuin bukan masalah ngeyel juga, mungkin belum clear. Makanya saat Masih pusing gitu ya? Ya, dan saya pun akhirnya membuat sebuah metode. Saya menjelaskan tertulis term and conditionnya. Tertulis saya buatnya di samping saya menyampaikan secara verbal. Jadi awal-awal itu ada yang itu tadi ternyata di mindset dia saya konsultan. Nih anak buah gue bermasalah, beresin dong. Bukan, padahal saya udah jelasin dari awal, tapi bisa jadi verbal itu belum jelas, saya bantu dengan tertulis. Saya kasih pemahaman lagi. Memang agak susah dia untuk menerima, karena di mindsetnya dia adalah saya membereskan, ibaratnya brainwash. Iya, iya. Oke, atau saya memberikan solusi. Gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah ngeyel, dia belum clear aja. Belum tahu gitu ya? Dia belum clear. Ya tugas saya juga introspeksi, saya evaluasi. Oh mungkin saya belum clear menjelaskan. Maka semenjak kejadian itu saya memperkuat bahwa sebelum sesi coaching saya harus benar-benar mencari tahu lu udah ngerti belum? Coaching itu ini ya clear and clean dulu dari awal. Dari semua profesi ya, ini mempengaruhi yang sekarang nggak? Kan udah pernah jadi MC, udah pernah jadi public speaking, itu banyak mempengaruhi. Yes, berkontribusi istilah saya. Iya, berkontribusi. Betul. Jadi mulai dari saya seperti saya bilang tadi, saya pernah jadi tour guide. Benang merahnya dari semua profesi itu adalah profesi itu ternyata melatih saya untuk lebih berempati dan mendengarkan orang lain. Untuk akhirnya orang lain itu tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Yes. Nggak ada yang sia-sia dari perjalanan saya, dari tour guide, MC, penyanyi, semuanya itu produser, semuanya bermuaranya di sini. Oke, balik lagi, pernah ngeluarin album. Berarti apa tuh albumnya? Dulu tuh albumnya dari band ini. 2000, ya saya solo, namanya Niko. Dulu itu di 2000, I forgot, 2010. Ya 2010-2011 itu labelnya namanya In Music. Itu bareng dulu ada IO namanya Independent Network Indonesia. Itu bareng dengan Reza Pamungkas. Itu dia jadi labelnya, kita bareng-bareng. Ya kita pergerakan lah. Kita melihatnya album ini tuh sebagai sebuah movementnya saya gitu. Dan ya buat saya untuk saat itu dengan semua perjuangan kita berhasil. Oke, karena saya tidak pernah melihat keberhasilan itu dari sisi keterkenalan atau berapa ya, but I did it untuk melakukan fase itu. Yes, I did it. I made an album dan prosesnya sangat membawa pelajaran yang banyak buat saya, dan itu termasuk mempengaruhi saya untuk menjadi seorang coach. Dan Bandung, selalu yang dipilih Bandung. Ya, sejauh ini masih Bandung. Nggak pernah pindah keluar kota. Dulu saya pernah mencoba di Jakarta, bertahan hanya 6 bulan, habis itu boyong lagi ke Bandung. What you like about Bandung?
Yang saya suka dari Bandung adalah kotanya kondusif untuk saya bisa menjadi diri saya sendiri. Apa bedanya emang dengan Jakarta? Kalau Jakarta lebih ke arah kita harus bisa catch up pergerakannya yang movementnya cepat. Oke? Kalau Bandung saya tidak menemukan itu. Saya tidak harus catch up apa-apa. Tapi saya diberi kesempatan banyak untuk lebih banyak mikir, lu mesti ngapain. Kalau di Jakarta yang saya, ini pribadi ya. Tapi kalau di Jakarta ritme untuk keluarnya lebih besar. Sehingga kalau saya terus ke sini, ke dalam, banyak ke dalam, saya merasa ketinggalan untuk catch up the train. Sekarang balik lagi bercerita dari semua perjalanan ya, dari semua hobi gitu kan. Hobinya apa sih? Dari perjalanan semua hobinya apa? Oke, hobi aku sebenarnya lebih ke, kalau hobi aku itu lebih ke art kali ya. Aku suka hobi nonton musikal, drama musikal, nonton film. Aku tuh I love movie. Oke. Lebih ke arah itu, sama aku suka traveling. When the way is clear. When the why is clear. When the way. The why. The why is clear. The how is easy. Ya, oke. Jadi sebenarnya itu inspirasi saya. Saya pernah membaca sebuah quote dan sebuah quotes dan saya pikir itu berhubungan sekali dengan coaching ini. Oke. Dan buat saya pun itu menjadi pegangan saya dulu sebagai seorang pribadi. Segala sesuatu itu memang harus kita cari why-nya dulu. Untuk konteks yang si coachingnya. Itunya dulu udah clear. Betul. How-nya nanti lebih gampang. Tapi banyak kita udah langsung pingin how to. Tapi why-nya belum jelas. Why-nya dulu yang harus tahu. Kita cari reason-nya. Oke, dorongan dari dalamnya kenapa? Why Nico kamu pingin jadi coach? Kayak gitu. Alasannya jelas buat aku gitu. Why kenapa? Karena coach ini membantu orang ketemu dirinya. Baru how to-nya aku lebih mudah. Di saat training pun aku tidak terlalu susah gitu. Ya, maka alhamdulillah waktu training pun para senior mengatakan, wah kamu potensinya kuat loh. Untuk menjadi seorang, karena potensi itu adalah empati, dia bilang gitu. Empati nomor 1, dan lu sabar dengerin orang. Ya buat gue sabar itu beda lagi, memang harus ada effort. Kadang-kadang pasti ada godaan kan. Kok gini aja jadi masa, harus buang. Oke, jadi musuh terbesar coach itu ya dirinya sendiri. Karena gatel aja kan. Ada aja kalau tidak, ya itulah perlu latihan experience gitu. Ya harus clear bahwa lu harus respect bahwa dia punya kecerdasan sendiri loh. Lu harus trust itu, tidak gimmick, tidak basa-basi gitu. Ketemu siapapun aku harus mindset aku adalah orang ini cerdas, aku bantu dia ketemu kecerdasan dia. Aku bantu dia ketemu potensi dia menyelesaikan problemnya dia. Bukan sebagaimana apa kata bosnya, apa kata orang tuanya, enggak. Enggak dengar siapapun. Iya, makanya kalau ada anak yang dikirim pun orang tuanya pun harus aku clearkan. Oke, jadi kayak gini nih. Ada orang yang misalkan, Mas Niko saya kirim ya anak saya untuk saya coaching. Ya ibu pinginnya apa nih, kenapa ibu kirim anak ibu untuk di coaching? Saya pingin anak saya teh jadi begini. Oke, gak bisa bu. Saya akan bilang gitu. Hah? Kok gak bisa? Ya gak bisa. Karena tidak mendoktrin ke arah situ ya. Betul. Tidak tapi kalau ibu mau lain. Mas Niko, saya pingin dibantu dong digali potensi anak saya. Data yang bisa saya berikan gini mas, yang dari saya lihat dia begini, oh boleh. Tapi kalau pengen seperti yang ibu pengen, ya mungkin ibu yang perlu saya coaching. Closing mas, ya. Punya tadi kan tagline-nya, punya pesan nggak buat anak-anak muda sekarang? Mungkin yang bisa saya bagi dari pengalaman untuk teman-teman yang lagi ya baru baru menjalani chapter apakah itu bisnis atau apapun itu, pesan saya cuma satu, jangan lupakan dirimu. Enggak lah, nggak lupa, tiap hari mandi makan. Oke. Jangan lupakan dirimu itu, maunya apa, kekuatanmu apa. Jangan terlalu sibuk mendengarkan apa kata dunia tuh mau gini, dunia tuh begini. Jangan kita lupa sama diri kita. Yang diri kita pengen tuh apa, yang diri kita butuhin tuh apa. Wow, jujurlah gitu. Itu aja sih kalau buat saya. Apapun yang akan dimulai, mau bekerja, mau kuliah, apapun, mau pacar, mau apapun, jangan lupakan dirimu. Start with yourself. Nice. Kembali dulu ke diri kamu, baru nanti itu when the why is clear, the how is easy.
Thank you yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada mau topik berikutnya, kita tunggu komen di bawah ini.